bisa mau cerita pengen Ya, mau cerita apa? yang apa hari Selasa yang lalu tuh tapi teman perempuan yang saya cerita Ya. yang dia saudara ada anak yatim piatu itu. Ya. Jadi sementara dekat yang saya ada jadi di siang dari pagi sebenarnya ini ada chat saya minta beli makanan dia karena dari malam belum makan. Cuman pagi-pagi saya belum kesempatan antar beli makanan tuh. Jadi siang baru saya antar. Jadi saya antar. Tapi sebelum antar kan saya ada buka-buka Facebook tuh baca-baca nih. Dapat kabar terus kabar baik tuh yang semua orang Maluku Utara pasti kaget begitu. Jadi saya antar makanan tuh. Jadi saya tahu sudah pasti dia sudah dalam keadaan lapar. Tahu tuh kalau lapar kan dia foto dia gampang emosi dia. Tidak bisa berpikir. Jadi saya antar makanan ke sana. Jadi makanan dibawa ke sana. Toki pintu dan dia buka untuk dulu di dapur terus saya kasih makanan tuh. Ini makanan yang anak makan nih. Tapi saya ada bawa kabar gembira lagi nih. Dia bilang kabar gembira apa? Saya bilang tahu. Tompe gubernur Malut jadi tersangka kasus korupsi sekarang. Perempuan dalam keadaan lapar mungkin tuh. Itu ini terurusan. Disangka sudah terurusan bagaimana? Ini sengsara ini karena orang korupsi itu. Saya sengsara ini karena orang korupsi itu. Saya orang tua sengsara itu karena orang korupsi. Saya teman-teman dong sengsara. Itu karena saya sengsara lagi. Jadi maksudnya banyak teman-teman di antara orang terus. Orang ini terlalu menyalahkan tuh pendiri. Karena tuh mungkin tuh menyalahkan tuh terlalu pemalas, tuh kurang beruntung, bahkan tuh menyalahkan Tuhan. Padahal di samping itu orang memang dibuat sengsara begitu orang-orang yang korupsi terus. Itu harus tuh sadar. Dia bukan cuma makan hak jalan, maksudnya korupsi uang anggaran jalan itu. Tuh harga diri, tuh jati diri sebagai orang Maluku Utara. Karena yang kita tuh lokal wisdom tentang yang tuh jaga dengar nih, dari tuh orang tua. Orang punya. Tapi tuh punya tuh Ustadz satu nih, tuh kiai ini, dia balik pada dia bikin jadi orang punya saya punya. Bukankah itu keserakahan? Kiai satu. Coba tuh berpikir, mana ada Ustadz yang serakah? Apakah pantas orang serakah tuh panggil dia Ustadz? Itu kan munafik sebenarnya. Itu kejahatan. Sepakat saya juga sepakat. Korupsi itu kejahatan. Tunjang sampai karena banyak pejabat yang korupsi, jadi tuh anggap itu jadi biasa. Itu kurang ajar. Korupsi itu bukan cuma kasih rugi tuh keuangan negara, tapi dia juga merusak tuh tatanan sosial, ekonomi. Kalau tuh sosial dia rusak, ekonomi rusak. Kebahagiaan tuh di mana? Tuh tidak akan bahagia, tidak hidup bahagia. Makanya pas dengar kabar kemarin itu saya ngomong antara senang, ada di marah lagi. DP senang itu kan alhamdulillah maksudnya kebusukan itu tidak boleh nyata langsung. Kayak itu yang selama ini dia bersambunyi DP peci deh. Aduh, dalam waktu berdosa ulang karena kalau tak beruntung. Nah DP marah itu, saya marah itu karena kemarin itu sengsara itu. Dia bikin tuh sengsara itu. Tuh berpikir sampai mau botak deh. Bayangkan tuh mau belajar saya tuh masih berpikir tuh buruk. Bagaimana dia mau masuk? Lebih kurang aja itu kejahatan itu. Ya, alhamdulillah sudah itu kabar baik di akhir tahun, mudah-mudahan di 2024 itu. Amin. Jadi baik semua tamu kata. Sudah kamu? Astaga. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama Ali Akbar. Sahabat bukan saya Akbar stand up comedy. Bukan ada Akbar stand up comedy, dia sit down comedy sih. Duduk minum kopi dan tertawa itu saja. Jadi hari ini dia tuh mau bahas sedikit kabar berita yang sedang aktualnya di Tompe daerah tercinta ini di tanah Maluku Utara. Jadi menurut Anda bagaimana kasus ini, Ali?
kebetulan dengar tuh. Iya, saya juga apa ya? Oh ini show podcast. Oke. Hai, jumpa lagi bersama saya. Jadi awalnya saya juga belum tahu itu, toh. Cuman pas karena HP mati, buka media sosial, tiba-tiba muncul itu, toh. OTT, operasi tangkap tangan. Aduh. Nah ternyata saya lihat ke bawah itu Pak Gubernur gitu. Walah, astagfirullah. Saya ya kaget karena memang ya apa ya, beberapa tahun belakang ini kan orang Indonesia secara keseluruhan lah, juga orang Maluku Utara, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 orang menghadapi yang namanya COVID-19. Nah COVID-19 itu ya orang mengalami kesengsaraan yang luar biasa lah. Pemerintah bikin aturan supaya masyarakat jangan keluar malam, siang boleh kerja tapi malam tidak boleh kerja begitu. Di sisi yang lain, orang saudara-saudara buruh yang kerja di perusahaan-perusahaan tambang itu walaupun dalam keadaan COVID, orang dipaksa ambil risiko untuk kerja. Kemudian orang petani-petani kopra, petani-petani pala itu bahkan orang hasil-hasil jualan itu tidak bisa dijual. Nah di lain itu saya juga karena pengangguran, selama ini saya juga merasa sengsara yang luar biasa gitu. Jadi saya kakak Timur Tengah lulusan Timur Tengah gitu. Bahkan jadi pejabat sudah hampir 25 tahun dari bupati sampai gubernur. Nah itu yang bikin saya kaget. Jadi iya, masyarakat ada sengsara, tapi ya kelakuan pejabatnya pencuri begitu, perampok. Nah ini luar biasa. Pernik-perniknya tadi itu peci, sorban, iya artinya ya jangan membawa-bawa agama dalam tindakan yang kurang ajar itu. Agama tidak ada, bahkan agama melarang itu soal korupsi itu. Nah itu yang bikin saya kaget, apalagi saya ini kan di satu sisi sudah menikah, toh? Aduh uang susu mahal sampai itu uang popok, ya baru orang ini kerja juga susah, lapangan pekerjaan, toh? Tiba-tiba dengar kabar bilang pejabat korupsi sampai ratusan juta, miliar. Itu kalau coba mau dibikin baik-baik lah tuh, kasih masyarakat lah, bikin apa begitu kah, tuh supaya masyarakat ini dapat DP faedah terhadap. Kira-kira begitu, saya kaget tuh. Iya. Bung Iki. Betul. Ya. Mungkin masyarakat pada umumnya juga kan kaget begitu tuh. Iya. Apalagi para pendukungnya gitu, atau entah bagaimana, tapi yang jelas itu yang terjadi sekarang. Jadi dibalik tompek sengsaraan itu ternyata ada orang-orang penting yang memang mungkin karena faktor keserakahan atau lain-lain yang bikin itu sengsara. Iya. Tapi dari kasus ini jadi menarik untuk bahas soal korupsi. Iya. Soal korupsi. Bagaimana orang juga sebagai anak muda. Jadi dia jadi penting untuk bahas karena betul itu. Karena ini menyangkut kebahagiaan nanti di hari tua begitu. Bayangkan di usia tua tentu masih hidup di dalam budaya dan sosial yang penuh dengan korupsi. Bagaimana menikmati hidup di usia tua itu. Jadi harus bercerita soal korupsi dan bebas sih, maksudnya pure ini pandangan dari Ngana lah soal korupsi. Nah kalau saya secara pribadi ya mungkin orang lain juga punya pandangan yang berbeda dengan saya, tapi lebih tepatnya saya tidak lagi memakai kata korupsi. Karena seakan-akan ini memoles sesuatu yang biasa saja begitu. Jadi bukan karena masyarakat bodoh, tapi kelihatannya orang ketika ditangkap muncul di televisi senyum lagi, kurang ajar sekali. Nah lebih tepatnya orang harus bilang ini pencuri, perampok. Nah ini yang harus diperbiasakan bahwa hari ini pejabat pencuri. Sepakat. Nah itu yang jadi korupsi mungkin sudah terlalu biasa, terlalu sopan ya. Terlalu sopan. Mungkin harus pencuri. Karena orang terlalu sopan di masyarakat. Siapa tuh harus sopan di orang. Saya sepakat. Jadi ganti saja dari korupsi jadi pencuri itu lebih tepat. Nah itu pertama yang saya mau bilang bahwa mulai dari sekarang orang harus sebut itu pencuri. Karena apa? Ketika masyarakat lapar atau kesusahan ekonomi,
ya mau termau karena tidak ada lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, susah atau mau cari kerja, ya orang ambil orang pe barang, ambil orang pe ayam, ambil orang pe pokoknya doi lain sebagainya. Orang sebut itu orang pencuri karena orang lapar. Tapi orang heran pejabat-pejabat ini orang kenyang karena apa? Dari dompe berak, orang pe tidur makan. Sampai bahkan sama orang kawal, orang negara kawal, negara biayai. Tapi orang masih bilang orang korupsi. Kurang ajar memang ini. Aduh. Itu yang kedua. Jadi artinya ketika masyarakat biasa ini ambil orang pe barang karena desakan ekonomi, dapat pukul sampai bangka-bangka, bicara-bicara. Tapi orang ini pencuri. Dapat syuting di televisi, tak tawa lagi. Nah itu yang buat saya merasa miris sampai hari ini, di tengah kesusahan masyarakat. Nah yang ketiga, ada banyak analisa, banyak orang berpandangan bahwa korupsi ini sesuatu yang alamiah di manusia begitu. Jadi dalam pendekatan agama mungkin ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan suka kasih sifat pencuri. Padahal kan itu yang pertama dulu saya belum masuk ke dalam. Okay. Nah jadi orang menganggap bahwa ini manusia itu akan terus mengejar hawa nafsunya. Nah sebelum masuk lebih jauh, saya baca Asmaul Husna lain sebagainya, saya tidak menemukan sifat Allah itu pencuri. Yang ada Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Artinya sifat pencuri ini bukan sifat alamiah dari manusia, karena ketika dibilang itu sifat alamiah berarti Allah juga orang bilang dia pencuri, atau Tuhan juga dia pencuri. Artinya karena dia yang cipta orang secara agama. Nah secara ilmiah, secara sains, ya kalau orang lihat sejarah manusia-manusia masa lalu, justru dalam beberapa catatan antropologi, arkeologi dan sebagainya, masyarakat itu justru hidup berkelompok, dorong bekerja sama-sama, cari apa yang dorong mau makan, apa yang cari sama-sama, kemudian hasilnya dong bagi sama-sama. Artinya antara pendekatan agama dan pendekatan sains ini walaupun agak berbeda jauh ya, artinya yang satu memakai pendekatan yang di luar dari istilahnya kemampuan manusia, yang satu memakai kekuatan kemampuan manusia. Tapi dua hal ini menunjukkan bahwa itu bukan sifat alamiah dari manusia gitu. Tapi saya berpandangan begini, secara sains pencuri ini dia hadir ketika ada masyarakat yang disebut dengan masyarakat berkelas. Nah masyarakat berkelas ini artinya sudah ada pembagian, ada masyarakat yang menguasai sebagian harta misalkan begitu ya, atau menguasai sebagian hasil-hasil produksi yang tadinya dimiliki bersama kemudian dimiliki secara pribadi. Nah dari situlah muncul yang disebut dengan watak atau sifat pencuri dari manusia. Jadi dia bukan sifat alamiah, tapi dia dibentuk oleh situasi lingkungan sosial maupun situasi ekonomi dari masa ke masa gitu. Karena secara pendekatan sains dan pendekatan agama tidak ada manusia yang diciptakan secara agama itu dikasih sifat pencuri. Coba cek saja Asmaul Husna, dari 99 Asmaul Husna semuanya baik. Artinya Allah meniupkan istilahnya roh ke dalam tubuh manusia itu bukan roh pencuri itu. Nah begitupun dengan pendekatan ilmiah tadi. Nah, artinya pencuri ini sebenarnya bisa bisa diubah oleh manusia, sehingga saya juga bersepakat tadi dengan Iki tadi ya, tidak bisa orang menyalahkan manusia terus atau menyalahkan orang berdiri terus. Nah itu yang ketiga, artinya pencuri itu dia muncul dan dia dibentuk oleh sistem atau situasi lingkungan sosial yang saat ini berkuasa atau pada saat itu berkuasa. Jadi misalkan begini,
saya tidak mau menyebut lebih vulgar, tapi saya menyebutnya di sistem feodalisme. Di sistem feodalisme. Nah, sistem feodalisme ada sebagian masyarakat yang dianggap tidak punya kekuasaan, itu tidak bisa memiliki tanah. Karena feodalisme ini kan sistem tanah. Tapi orang yang memegang kekuasaan di sistem feodalisme itu justru memiliki tanah yang begitu besar. Artinya dia menganggap bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia atau di Maluku Utara atau di dunia itu merupakan tanah dia. Karena dia menganggap dia itu istilahnya utusan dari Tuhan. Padahal kan ya manusia ini semua utusan dari Tuhan, toh. Semua menjadi khalifah di muka bumi. Tidak ada pembeda. Allah tidak bilang bahwa yang kaya nanti jadi khalifah, toh. Tapi Tuhan bilang yang kaya, yang miskin atau tidak ada perbedaan golongan, semuanya harus jadi khalifah di muka bumi. Artinya semenjak ada sistem berkelas yang namanya feodalisme, nah papan curi ini dia menjadi sifat yang khas dari sistem yang berkuasa. Tadi saya sebutkan bahwa ada sebagian yang punya tanah sedikit, sebagian yang tidak punya tanah. Artinya orang-orang yang berkuasa pada sistem feodalisme itu sudah melakukan yang disebut dengan papan curi atau mencuri yang sebenarnya milik bersama. Harusnya dibagi sama, itu dia pencuri, dia diri sendiri, begitu kepentingan sendiri. Nah, begitupun sampai di istilahnya masa-masa perbudakan atau masa-masa Spartacus, itu kan juga kelihatan sekali ya bagaimana tuan-tuan budak itu saya sebenarnya salah. Jadi sebelum feodalisme itu masa perbudakan, tapi sama masa perbudakan itu budak itu tidak punya hak untuk menguasai istilahnya ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak punya hak untuk bernafas. Artinya secara ekonomi dia dicuri, hidupnya juga dicuri. Nah, begitupun tadi di masa feodalisme sampai hari ini di masa kapitalisme. Ini pendekatan sainsnya ya, artinya karena orang hidup sekarang di zaman kapitalisme, saya mau bilang bahwa papan curi itu dia melekat di situ, melekat di sistem yang disebut dengan perbudakan, feodalisme sampai kapitalisme. Kenapa kapitalisme juga ada yang disebut dengan sifat papan curinya? Karena sifat dari kapitalisme ini satu, ada yang disebut dengan akumulasi atau disebut dengan riba dalam pendekatan agama, atau dia mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya, atau dia tidak peduli orang mau mati tapi dia mementingkan keuntungan untuk diri sendiri. Jadi saya mau bilang begini, saya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang kaya hari ini, kaya bukan yang dia berusaha terus ininya, tapi kaya yang dia mempekerjakan orang dari sejak zaman dulu. Hasil kekayaan itu hasil dari papan curi. Betul. Kalau dalam pendekatan tadi ilmiah, artinya yang orang anggap orang kaya itu di turunan sekarang itu bukan dari hasil kerja kerasnya, tapi hasil dari mencuri kerja orang lain. Dan sekarang di zaman kapitalisme itu terbukti. Nah, apa hubungannya dengan bayangkan Jokowi bahkan dunia dalam pertemuan IMF di Bali bla 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 itu menyebutkan Maluku Utara itu menyumbang angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, 27%. Nah, pertanyaannya dari mana pertumbuhan ekonomi itu didapatkan? Kalau bukan dihitung dari jumlah kepala keluarga, atau dihitung dari tukang-tukang beca yang menarik beca, dihitung dari ojek-ojek yang bawa ojek, yang supir-supir, terus yang bawa-bawa speed, sampai petani-petani di desa yang bertanam padi, sayur-sayur, kelapa, koper, sampai buruh yang kerja di taman tambang. Betul, tapi nyatanya para petani dan tukang becak dan lain tidak merasakan pertumbuhan ekonomi. Memang tidak merasakan karena terus lari kemana gitu? Iya toh. Artinya hasil pertumbuhan ekonomi itu karena ada sumbangsi dari masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan apa yang haknya itu. Pajak orang bayar toh, orang kerja di pabrik tambang sana toh kasih hasil. Kan dibilang gini, pertumbuhan ekonomi itu paling banyak didapatkan dari sektor tambang. Nah, itu kalau buruh tanpa kerja bagaimana? Berarti tak ada angka pertumbuhan ekonomi. Nah, yang anehnya angka pertumbuhan ekonomi 27% itu dong terkasih di masyarakat baru dong pencuri. Pendidikan, kepala PUP Perkim yang harusnya dia bangun perumahan-perumahan rakyat gratis tinggal, korupsi. Baru ditambah dengan keuangan.
Abi keuangan anak kan harus atur bagaimana plot-plot anggaran itu harus masuk. Toh? Tapi ini kan bermain proyek lagi. Nah jadi tadi yang pertama korupsi itu dia bukan, atau pencuri itu bukan sifat alamiah, dan dia bukan hanya sekedar yang dianggap pendekatan moralitas ya, atau itu ada penyakit psikis, tidak, tapi dia punya hubungan dengan sistem ekonomi ekonomi politik yang sosial budaya yang hari ini berkuasa ya. Ya Indonesia hari ini sudah ya masuk dalam, ya bisa dibilang ya dia masuk dalam iblis yang namanya kapitalisme. Jadi luar biasa brengsek memang, karena dorong disumpah dengan kitab-kitab suci, atas nama Allah saya bersumpah, atas nama Tuhan saya bersumpah. Orang-orang ini sepertinya memang melawan Tuhan, melawan Allah. Betul, banyak hak Tuhan yang mengambil. Iya sebenarnya. Bukan cuma hak rakyat. Baru tambah lagi begini bro, Bung. Ini kan tambang masuk, tumpe alam serusak kiri kanan tuh. Coba tahun 21 tuh orang sampai tiap hari orang harus bagaimana, karena yang kuliah tuh ini berpikir bagaimana harus bayar kuliah, di satu sisi ada tumpe adik-adik itu. Doi banyak itu, anggaran banyak itu, coba tuh mau dibikin, ya ampun ya, apalagi kadis pendidikan. Aduh, ini kadis pendidikan nih, karena memang dia tidak pernah paham apa itu pendidikan. Pendidikan itu kan harusnya istilahnya memperhalus orang perasaan, memperhalus orang sifat, bahkan orang melawan hal-hal yang tidak adil begitu. Artinya memang terpaham sudah. Memang kurang, istilah saya sepakat, pencuri, perampok, kurang ajar. Jadi orang sebut orang itu PPK, bukan PKK ya, tapi pencuri, perampok, kurang ajar, lebih tepatnya begitu. Mungkin begitu dulu. Sepakat. Iya, jadi saya sepakat. Jadi bisa korupsi atau pencurian bisa dilihat dari dua sumber tadi ya. Lebih kemunculan tuh bisa terlihat dari segi agama maupun dari segi sains. Kalau dari dua sumber itu saja dia punya perbedaan, maka penanganan juga tentu berbeda tuh, antara sains cara menangani korupsi itu bagaimana, dari agama juga pasti ada cara penanganan tersendiri. Tapi itu nanti bahas lebih nanti di video-video berikut.